Meski tidak ada perbedaan antara Lu Yun dan briket batu bara berjalan, untungnya ia memiliki kamuflase api aneh yang dapat menutupi kulit gelapnya. Meski sedikit menipu diri sendiri, setidaknya tidak akan menarik perhatian para pembudidaya abadi lainnya. Selain itu, Lu Yun sendiri telah mendapatkan reputasi tertentu di antara para kultivator abadi ini. Kisah penggunaan kekuatan formasi untuk menjebak dan membunuh ratusan pembudidaya abadi telah lama tersebar. Hal ini mengakibatkan kemanapun Lu Yun pergi, para kultivator abadi yang melihatnya akan menjauh. Karena takut tertular dewa wabah ini, hal ini justru membuat nyaman Lu Yun. Setidaknya selama tidak ada konflik kepentingan, tidak ada kultivator abadi yang akan menimbulkan masalah baginya tanpa alasan. Setelah beberapa penjelajahan, Lu Yun benar-benar berjalan berkeliling dan kembali ke aula samping tempat dia bangun. Gerbang aula samping masih tergeletak dengan tenang di tanah, persis seperti saat dia pergi. Lu Yun, kenapa aku kembali lagi? Aku tidak bisa. Lu Yun tercengang. Dia ingat dengan jelas bahwa tidak ada persimpangan jalan. Mungkinkah tersesat meski berjalan lurus? Hati Lu Yun sakit. Apakah kamu ingin mencoba lagi? Lu Yun berbalik, menghadap jauh dari pintu utama aula samping. Saat dia hendak berjalan lagi, dia mendengar langkah kaki di kegelapan di depan. Langkah kaki itu cepat dan berantakan. Bukan berarti satu orang bisa mengeluarkannya. Lu Yun melepas penyamaran api aneh itu, mendapatkan kembali kulit gelapnya, dan berjongkok di bawah bayangan di sampingnya. Itu menyatu dengan sempurna, tidak dapat melihat petunjuk apapun. Saudaraku, kamu tidak bisa melakukannya. Mereka semua mengatakan bahwa aula samping ini sangat jahat. Ayo jelajahi di tempat lain. Pria dengan alis yang licik itu menyusut dan mencoba membujuk pria kuat di depannya. Dia mencoba menariknya beberapa kali, tetapi dibuang oleh pria kuat itu. Kakak kedua, kamu sangat khawatir, apa bahayanya di aula samping ini? Saudaraku, kudengar ada tikus hitam besar yang telah menjadi roh di aula samping ini, dan perilakunya sangat aneh. Lu Yun, yang bersembunyi di balik bayang-bayang, melirik kedua orang ini. Dia tidak pernah menyangka reputasinya akan dirusak oleh para penggarap abadi yang telah menyusup sebelumnya. Jika saya tahu ini masalahnya, saya harus mengejarnya meskipun saya tahu saya tidak bisa menangkapnya. Akan lebih baik jika kita memberi mereka pelajaran dan menghindari penyebaran rumor. Tikus hitam besar takut dengan bulu ayam. Dengan mengatakan itu, orang kuat itu bergegas keluar. Saudaraku, hati-hati. Pria berwajah licik itu bersembunyi di belakang pria kuat itu dan berkata. Melihat kepengecutan dari kultivator abadi ini, Lu Yun bahkan bertanya-tanya bagaimana orang ini bisa bertahan. Sungguh sial, kakak kedua, ada apa di sana? Tidak ada apa-apa selain peti mati yang terbuka. Di mana tikus hitam besar itu? Ia keluar untuk memakan tenagamu. Pria kuat itu berteriak. Lu Yun perlahan muncul, awalnya berniat melakukan serangan diam-diam. Namun tidak mengherankan jika kultivator abadi yang tampak jahat itu begitu waspada. Tindakan Lu Yun segera diperhatikan oleh pihak lain. Saudaraku, di belakang kita jam 3, lewati. Pria kuat itu nyaris tidak ragu sama sekali. Guandao muncul di tangannya dan menyerang langsung ke arah Lu Yun. Suara siulan terdengar di telingaku. Saat ini, Lu Yun hanya bisa beralih dari menyerang ke bertahan. Dentang, kremasi tersebar, dan pedang taya serta Guandao bertabrakan. Kekuatan besar disalurkan ke pergelangan tangan Lu Yun melalui pedang taya. Terkejut, Lu Yun merasakan sakit yang parah di mulut harimau dan hampir kehilangan cengkeramannya. Setelah mundur beberapa langkah, Lu Yun nyaris berhenti. Hilangkan kekuatan arogan itu. Saudaraku, tikus hitam besar telah muncul. Kultivator abadi yang tampak jahat bersembunyi di belakang orang kuat itu dan berteriak. Kakak kedua, aku tidak buta, aku bisa melihat dengan jelas. Orang kuat itu menusukkan pedangnya ke tanah. Sebuah lubang langsung dihempaskan ke lantai yang terbuat dari batu padat. Anda harus tahu bahwa korundum beberapa tingkat lebih keras daripada berlian. Bahkan di zaman kuno, kekerasannya berada di urutan kedua setelah meteorit. Ini menunjukkan betapa kuatnya orang kuat ini. Tikus hitam besar, kamu memiliki beberapa keterampilan. Tidak banyak pembudidaya abadi yang bisa menangkap pedangku. Lu Yun menggelengkan mulutnya yang mati rasa dan berkata, saat ini, kamu tidak perlu berpura-pura. Pria kuat dan kultivator abadi dengan alis yang menyeramkan sama-sama tercengang saat mendengar ini, mereka saling memandang, seolah ingin menemukan jawaban di mata satu sama lain. Mereka masing-masing menggelengkan kepala, lalu menatap Lu Yun pada saat yang bersamaan. Tikus hitam besar, apa maksudmu? Jika kamu tidak bisa menjelaskan dengan jelas hari ini, aku akan mengupas kulit hitammu. Ketika Lu Yun mendengar ini, dia merasa sedikit terharu karena suatu alasan. Lagi pula, dia sudah terlalu lama diganggu oleh kulit hitam ini. Namun jika jantung Anda berdebar kencang, lupakan saja jika Anda mempraktikkannya. Lu Yun takut keterampilan orang kuat ini tidak profesional dan dia akan menggerakkan kepalanya lagi. Dan di pertarungan sebelumnya, Lu Yun juga menemukan rahasia yang tidak diketahui tentang menjadi kuat dan kurus. Menghadapi ancaman dari orang kuat itu, Lu Yun sedikit mengangkat sudut mulutnya dan mengucapkan kata, Master Boneka. Kedua orang yang tampaknya memiliki kepribadian yang sangat berbeda ini sebenarnya adalah satu orang, dan yang lainnya adalah boneka kulit manusia yang hidup.
Alasan mengapa Lu Yun dapat menemukannya sepenuhnya karena percikan api yang dihasilkan ketika pedang Taya bertabrakan dengan Guandao tadi, dan lintasan percikan tiba-tiba dibelokkan, yang menarik perhatiannya. Setelah diperiksa lebih dekat, diketahui bahwa kedua orang tersebut dihubungkan oleh beberapa benang sutra yang tidak terlihat dengan mata telanjang. Beginilah cara seorang dalang mengendalikan bonekanya. Kalau dipikir-pikir seperti ini, tidak mengherankan jika kultivator yang sangat tidak penting ini dapat bertahan hingga hari ini. Haha, seperti yang diharapkan dari tikus hitam besar yang bertahan sejak zaman kuno, dia mendapat banyak informasi. Kultivator yang awalnya pemalu sebenarnya berjalan keluar dari belakang orang kuat itu. Hai, masalah tikus berubah menjadi roh benar-benar tidak dapat dijelaskan. Tapi Lu Yun terlalu malas untuk menjelaskan banyak hal kepada orang mati. Tikus hitam besar, karena kamu memiliki kecerdasan, suatu berkah bisa bertahan sampai sekarang. Bagaimana kalau kita bekerja sama? Kata kultivator abadi dengan alis yang menyeramkan. Kerja sama, metode kerja sama seperti apa? Katakan padaku. Lu Yun menjadi tertarik. Ini tidak sederhana. Kamu lahir di istana bawah tanah ini, jadi kamu harus mengetahui tempat ini dengan baik. Kamu memberikan petanya, dan kami akan membagi harta karun yang ditemukan 50/50. Tidak, Lu Yun menolak tanpa berpikir, 4 atau 6 poin. 4 untukmu dan 6 untukku. Kalau berhasil, tidak apa-apa. Kalau tidak berhasil, tarik ke bawah. Sikap Lu Yun terlihat tegas. Kultivator abadi yang tampak jahat ragu-ragu sejenak, lalu setuju. Oke, tidak masalah. Lakukan saja seperti kamu, tikus hitam besar. Namaku bukan tikus hitam besar, namaku Jerry. Jerry, nama ini aneh sekali. Tapi tidak masalah. Namaku Pupeng. Aku berasal dari West Wind, lupakan saja. Meski ku beritahu, kamu tidak mengenaliku. Pria dengan alis seram itu bertepuk tangan dan berkata. Tidak banyak ekspresi di wajah Lu Yun. Bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang negeri angin barat? Dia mengetahui semuanya dengan sangat baik. Dia datang dari negeri angin barat, dan sebagai musuh bebuyutan sang dalang, penghindar lentera sang dalang binatang juga merupakan teman lamanya. Alasan mengapa Lu Yun memilih untuk bekerja sama dengan dalang ini adalah karena kebutuhan. Seorang idiot jalanan yang dapat berjalan kembali ke titik awal dengan berjalan lurus dapat melakukannya jika Lu Yun bekerja keras sendirian. Di akhir reruntuhan kuno ini, dia mungkin belum menemukan jawabannya. Jadi mencari seseorang untuk diajak bekerja sama adalah pilihan terbaik saat ini. Setidaknya tersesat tidak akan terjadi lagi. Adapun orang yang mengetahui tata letak dan penataan seluruh istana di bawah, hanya Lu Yun yang berbicara omong kosong. Jika dia benar-benar mengetahuinya, dia tidak akan berjalan kembali ke titik awal dalam garis lurus. Namun bukan hanya Lu Yun yang berpikiran kecil, sebagai dalang, Pupeng Peng juga bukan orang baik. Dia sepertinya langsung menyetujui perpecahan Lu Yun pada tanggal 4 Juni namun kenyataannya, sejak awal, dia tidak pernah ingin memberi Lu Yun harta apapun. Alasan bekerja sama dengannya adalah untuk memperlakukan Lu Yun sebagai alat. Jika sudah selesai, singkirkan. Bunuh 2 burung dengan 1 batu. Berhenti, jangan sentuh peti mati ini. Ketika Lu Yun sadar kembali, dia melihat orang kuat itu telah mencapai peti mati yang diukir naga dan burung phoenix di beberapa titik, dan buru-buru menghentikannya. Hah, ada apa, kakak Jerry? Pupeng dan orang kuat itu memandang Lu Yun pada saat bersamaan. Pemilik peti mati ini bisa dianggap setengah dari pemilik di bawah, jadi peti mati ini tidak bisa disentuh, kalau tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Lu Yun melangkah maju dengan cepat dan mendorong orang kuat itu menjauh. Tentu saja, ini semua tidak masuk akal, tapi tidak ada salahnya jika dia tidak membiarkan dia membuka peti matinya. Setelah sekian lama keliru diidentifikasi sebagai monster oleh lingkaran sihir, Lu Yun kurang lebih memahami sifat urin dari lingkaran sihir ini. Karena dia berpakaian hitam, dia tidak diteleportasi bersama dengan kultivator abadi lainnya, tetapi diteleportasi ke aula samping ini sendirian. Pada saat yang sama, lingkaran sihir ingin dia melindungi peti mati agar tidak dibuka oleh penggarap abadi. Jika melanggar pasti akan mendapat masalah. Sama seperti saat peti harta karun dijaga, peti harta karun terbuka dan tidak ada buah yang enak untuk dimakan. Masih ada 3 peluang lagi untuk melindungi peti harta karun terakhir kali. Tidak ada yang tahu berapa banyak peluang yang akan ada kali ini. Mungkin 3 kali, atau mungkin hanya 1 peluang. Lu Yun benar untuk berhati-hati. Jika ini karena peti mati dilenyapkan oleh lingkaran sihir, itu akan menjadi sebuah ketidakadilan. Ekspresi Pupeng berubah, tapi dia segera menyembunyikannya lagi, Kak Jerry. Seharusnya kamu memberitahuku lebih awal. Kakak, aku tidak tahu. Setelah melakukan keseluruhan pertunjukan, Lu Yun dengan hati-hati menyekat tempat tangan orang kuat itu berada di peti mati dengan tangannya. Kelihatannya sangat perhatian dan hati-hati. Setelah melakukan semua ini, Lu Yun jatuh cinta pada Pupeng dan berkata dengan nada tidak senang, aula samping ini seperti rumahku. Menurutmu apakah pantas bagimu untuk menyentuh barang-barang di rumah orang lain tanpa izin pemiliknya? Pupeng tertawa dan segera memarahi orang kuat di sampingnya, kakak. Kenapa kamu tidak segera meminta maaf kepada kakak Jerry? Maaf, aku tiba-tiba. Orang kuat itu membungkuk dan meminta maaf. Lu Yun melambaikan tangannya dan berkata pada dirinya sendiri, meskipun dia tidak besar, dia masih memiliki banyak drama. Meskipun orang kuat ini tidak berbeda dengan seorang kultivator abadi, terus terang, dia tetaplah boneka tanpa kesadaran.
Apa yang dilakukan bukan di bawah kendali Pupeng. Akibatnya, kami akhirnya melakukan sesuatu seperti ini. Benar-benar tidak ada orang normal di antara para dalang. Karena ini adalah rumah saudara Jerry dan kita tidak dapat menyentuhnya, ayo cepat berangkat dan pergi ke aula samping lain. Saya khawatir jika kita menunggu terlalu lama, penggarap abadi lainnya akan mengambil semua hal baik. Ucap Pupeng sambil tersenyum, senyuman itu sangat vulgar. Lu Yun tentu saja tidak keberatan dan mengikuti Pupeng keluar dari aula samping tempat dia seharusnya menjaga. Tapi sebelum pergi, Lu Yun membuka lingkaran sihir aula samping yang bisa dia kendalikan. Sekarang aula samping ini adalah monster yang memakan orang tanpa memuntahkan tulangnya. Setelah menyelesaikan semua ini, Lu Yun pergi bersama Pupeng. Dengan bimbingan Pupeng, Lu Yun akhirnya berjalan di jalan yang lurus. Ketika dia tiba di aula, Lu Yun tercengang ketika dia sampai di aula utama. Karena sebenarnya ada 3 patung di aula yang disebut ini. Yang aneh bagi Lu Yun bukanlah bahwa ada 3 patung di sini, tetapi patung dari ketiga patung tersebut sebenarnya adalah Duan Liang Chen dan kultivator abadi berkulit hijau. Orang terakhir yang meledak adalah Lu Yun sendiri. Hanya saja Lu Yun dikendalikan oleh darah dan ukuran tubuhnya meningkat drastis. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah diimpikan oleh Lu Yun. Suatu hari, dia akan melihat patung dirinya di reruntuhan kuno. Lu Yun segera menyadari sebuah masalah. Mengapa Su Tiancheng, yang dirasuki jiwa hitam, membangun ketiga patung ini? Mungkinkah dia memperingatkan para penggarap abadi bahwa ketiga jenderalnya menjaga tempat ini? Saat Lu Yun sedang bertukar pikiran, Pupeng di sebelahnya menangkapnya. Pikirannya terganggu. Lu Yun mengumpulkan konsentrasinya dan hendak menanyai pihak lain ketika dia mendengar suara batu besar jatuh ke tanah di sebelahnya. Beberapa batu terbang menghantam Lu Yun. Ketika Lu Yun melihat ke atas, 3 patung asli telah menjadi 2. Patung kultivator abadi berkulit hijau telah rusak karena suatu alasan. Hah, kakak Jerry, kenapa kamu begitu tercengang? Jika kamu terkena batu besar ini, kamu akan terluka parah meskipun kamu tidak mati. Kata Pupeng prihatin. Lu Yun menjawab, terima kasih. Sepertinya dia punya ide, mungkin aula samping yang dijaga oleh pembudidaya abadi berkulit hijau telah dibobol. Karena itulah patung itu roboh. Jika ini masalahnya, itu akan menjelaskan mengapa hanya patung kultivator abadi berkulit hijau yang meledak. Namun, semua ini hanyalah tebakan Lu Yun berdasarkan situasi saat ini, dan tidak ada dasar untuk penelitian. Kak Jerry, kita akan pergi kemana selanjutnya? Pupeng datang dan bertanya. Lu Yun berkata tanpa sadar, bagaimana saya tahu? Namun di tengah kata-katanya, saya menyadari bahwa saya tidak dapat mengatakan itu, jika tidak, rahasianya akan terungkap. Tertegun, dia menelan kata-kata yang keluar dari bibirnya dan mengubah kata-katanya, bukankah aku hanya mengamati situasinya? Jangan khawatir. Oke, Pupeng berkata dengan enggan, sebagai seorang aktivis, dia lebih memilih pindah daripada berdiri di sini. Terutama karena Lu Yun tidak tahu kemana harus pergi sekarang. Dia juga tidak tahu jalannya. Mengapa dia tidak memanfaatkan kesempatan ini dan melihat apakah dia dapat menemukan informasi di aula ini? Boneka ini masih mendesakku, seperti bulu ayam. Tahukah Anda bahwa saya tidak bisa makan tahu pedas dengan tergesa-gesa? Jika mulut Anda melepuh, Anda akan tahu bahwa Anda jujur. Setelah sebatang dupa berlalu, saat kesabaran Kunpeng hampir mencapai batasnya, dia akan meledak. Lu Yun berbicara lebih dulu dan berkata, ayo pergi. Lewat sini, cepat, ikuti terus. Setelah itu, dia berlari ke arah itu. Pria boneka itu membeku dan menatap Lu Yun, yang sudah berlari puluhan meter jauhnya. Perasaan mampu menahan emosinya secara ekstrim dan akan dilampiaskan hanya untuk didorong mundur dengan paksa bahkan lebih tidak nyaman daripada makan kotoran. Tapi Pupeng hanya butuh waktu sejenak untuk menyesuaikan emosinya dan segera mengikuti Lu Yun. Kak Jerry, haruskah kamu menjelaskan situasi ini kepadaku? Pupeng melirik ke arah Lu Yun dan kemudian ke aula utama di depannya. Lu Yun juga sangat kesal dan berkata dalam hatinya, ini tidak mungkin. Dia jelas mengikuti instruksi di patung itu, bagaimana dia bisa kembali lagi? Tidak ada jalan memutar di tengah. Karena dia telah belajar dari kesalahan sebelumnya, kali ini dia memberikan perhatian khusus. Kenapa dia kembali ke aula utama? Persis sama seperti terakhir kali. Jika masalahnya tidak terletak pada jalan, maka masalahnya hanya terletak pada orang yang memimpin, yaitu Lu Yun sendiri. Meskipun Lu Yun mengakui bahwa dirinya adalah seorang pecandu jalan raya, sama sekali tidak ada masalah dengan kelenjar pituitari yang mengontrol indera pengarahan. Mustahil untuk tidak mengetahui apakah jalan yang Anda ambil lurus atau tidak. Karena tidak ada masalah dengan jalan dan tidak ada masalah dengan orang-orang, masalah hanya dapat muncul pada identitas monster Lu Yun. Itu pasti karena lingkaran sihir. Kak Jerry, aku sangat percaya padamu, tapi pada akhirnya kamu memperlakukanku seperti monyet. Itu tidak masuk akal. Pupeng sedikit kesal saat melihat Lu Yun belum berbicara. Orang kuat itu bahkan berjalan di belakang Lu Yun dan menghalangi jalan keluarnya. Aku tahu apa yang terjadi, percayalah lagi. Lu Yun berkata dengan nyaring dan tegas. Tapi ekspresi marah Pupeng tidak melembut sedikit pun, dan sepertinya dia bisa melancarkan serangan terhadap Lu Yun kapan saja. Lu Yun tidak takut sama sekali, dan menatapnya dengan tegas. Setelah menghela nafas, senyuman Pupeng yang malang dan ikonik kembali muncul di wajahnya. Cuma bercanda, kakak Jerry,
jangan dianggap terlalu serius. Bagaimana bisa? Itu memang kelalaian saya tadi. Saya tidak menyadari ada masalah seperti itu. Lu Yun menjelaskan. Masalah? Masalah apa? Pupeng mengangkat alisnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku sudah terlalu lama terkunci di aula samping, dan tubuhku telah mengembangkan naluri untuk mengembalikannya ke posisi semula tanpa menyadarinya. Faktanya, karena lingkaran sihir itulah Lord Tianhuo merancangnya untuk membatasi Lu Yun dan monster lain berlarian. Brengsek, apa yang harus aku lakukan? Mendengar hal itu Pupeng, senyuman di wajahnya perlahan memudar. Lagi pula, jika ini masalahnya, nilai yang bisa diberikan Lu Yun kepadanya akan hilang. Lu Yun melihat semua ini dengan indah, tapi tidak menembus kertas jendela. Bagaimanapun, hubungan kedua pihak adalah untuk mengeksploitasi. Pupeng ingin menggunakan Lu Yun, jadi Lu Yun menggunakan Pupeng. Ambil saja apa yang Anda butuhkan. Aku sudah memikirkan solusi untuk ini. Apakah kamu masih ingat ketika kamu membawaku pergi dari aula samping, hal seperti ini tidak terjadi? Lu Yun perlahan berkata, ini berarti jika aku mengikuti orang lain, naluri tubuhku tidak akan terpicu. Oh, itu mudah dilakukan. Kakak Jerry, bisakah kamu memberitahuku arahnya dan aku akan memimpin jalannya? Itulah yang kumaksud. Lu Yun mengangguk. Selanjutnya, di bawah bimbingan Lu Yun, Pupeng berjalan di depan. Sudah kuduga, tidak ada yang namanya kembali begitu saja. Namun tidak lama setelah dia bahagia, masalah baru datang pada Lu Yun. Jalan yang semula lurus berubah menjadi pertigaan jalan. Kemana arahnya? Kakak Jerry. Lu Yun mengucapkan selamat tinggal pada giginya, tapi patung itu tidak memberitahunya. Arah yang menghadap patung itu hanya memberitahunya bahwa jika dia berjalan ke arah ini, dia bisa menemukan aula samping tempat Duan Liang Chen menjaga. Tapi saya tidak bilang ada persimpangan jalan. Ini akan menyusahkan. Kak Jerry, bicaralah. Mungkinkah kamu tidak tahu? Mata Pupeng yang menyeramkan sepertinya telah menembus pikiran Lu Yun. Bagaimana mungkin? Lu Yun berkata sambil mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah yang acak, hanya arah ini, ayo pergi. Apakah kamu yakin? Kakak Jerry, ini arahnya, cepat, tanda tintanya di mana? Desak Lu Yun. Dia berpikir dalam hati, jika kamu membuat pilihan yang salah, kamu harus berkumpul kembali dan memulai dari awal lagi. Mengenai keselamatan Pupeng, Lu Yun tidak pernah mempertimbangkannya. Tentu saja dia tidak peduli lagi. Jika dia benar-benar menghadapi bahaya yang tidak dapat dikendalikan, dia beruntung jika dia selamat, dan dia pantas mendapatkannya jika dia gagal untuk bertahan hidup. Untungnya, Pupeng adalah dalang, bukan paranormal, kalau tidak, dia akan memakan Lu Yun hidup-hidup. Adapun jalan yang dipilih Lu Yun sesuka hati, akan tetap berhasil jika tidak ada yang salah. Terutama karena Song Yuntian, Dewa Jamur, ada di ruang Flame Mountain. Ada yang salah dengan memilih yang benar. Meskipun mereka membuat pilihan yang salah, apa yang dihadapi Lu Yun dan keduanya bukanlah bahaya. Tapi itu adalah kuil yang terlihat sangat bobrok. Sekilas, ukurannya lebih kecil dari aula samping yang dijaga oleh Lu Yun, yang lebih kecil satu tingkat. Saudara Jerry, ini, kuil bobrok di depanku agak berbeda dengan istana indah yang dipenuhi harta peri yang diharapkan Pupeng di dalam hatinya. Sekecil apapun lalat, ia tetaplah daging. Lu Yun memutar matanya dan berkata, konten selalu menyenangkan, mengerti. Seharusnya aku membakar dupa saat aku tidak dalam bahaya, tapi aku masih pilih-pilih di sini. Sekilas, Song Yutian sepertinya belum pernah dikalahkan oleh Song Yutian. Lu Yun mengambil langkah pertama, hanya untuk diseret kembali oleh Pupeng. Kak Jerry, lebih baik aku berjalan di depan. Akan lebih buruk jika kamu berjalan di depan dan memimpin kami kembali. Juga, dipimpin oleh boneka pria berotot itu, keduanya perlahan mendekati kuil bobrok itu. Adapun Lu Yun, dia bersiap untuk melarikan diri kapan saja. Ketika dia melihat momentumnya tidak tepat, dia berbalik dan lari. Melihatnya dua kali adalah tanda tidak menghormati Pupeng. Namun bahaya yang diharapkan tidak muncul. Mencicit. Orang kuat itu mendorong pintu kuil hingga terbuka. Debu yang beterbangan mengaburkan pandangan mereka. Pajangan dan perabotan di kuil tidak membuat Lu Yun merasa baru lagi. Bentuknya seperti candi biasa yang sudah rusak. Apakah kita masih harus masuk? Pupeng jelas tidak punya banyak harapan di dalam dirinya. Kamu di sini, kenapa kamu tidak masuk dan melihat apakah kamu tidak akan kehilangan sepotong daging pun? Kata Lu Yun dan benar-benar mendorong Pupeng. Pupeng tersandung dua kali berturut-turut dan hampir terjatuh ke tanah. Dia berbalik dan berkata dengan sedih, kalau dipikir-pikir, apa yang kamu lakukan? Milikku, perhatikan lain kali. Aku juga tidak berharap akan ada waktu berikutnya. Sambil berkata demikian, Pupeng menoleh untuk melihat ke arah candi. Lu Yun melirik telapak tangan kiri yang dia gunakan untuk mendorong boneka, ringan sekali. Walaupun wayang ini terlihat seperti monyet kurus, namun tinggi dan kerangkanya harus berbobot setidaknya 100 tahun. Namun menurut tanggapan Lu Yun, berat badan wayang ini sama dengan bayi yang baru lahir, dengan berat hanya 6 atau 7 kilogram. Apakah mungkin? Mata Lu Yun memandang bola-balik antara boneka pria berotot dan boneka Peng. Seolah-olah memperhatikan tatapan itu, Pupeng menoleh dan berkata, Kak Jerry. Apa yang kamu lakukan berdiri di sini? Ayo kita cari bersama. Mari kita lihat apakah ada sesuatu yang berharga. Perjalanan ini tidak mungkin sia-sia. Itu benar, Lu Yun menjawab tanpa sadar. Saat menjelajahi kuil,
mata Lu Yun selalu melirik Wayang Peng dan orang kuat Wayang dari waktu ke waktu. Semakin dia melihatnya, semakin dia merasa bahwa dalang ini tidak sesederhana itu. Kak Jerry, lihat sekelilingmu. Kenapa kamu selalu menatap bonekaku? Pupeng memandang Lu Yun dengan ekspresi aneh di wajahnya. Tidak apa-apa, aku hanya penasaran. Aku tidak menyangka boneka itu berevolusi begitu realistis. Lu Yun berkata dengan santai, memalingkan muka dari pria kuat itu. Melihat tata letak kuil bobrok ini, Lu Yun dengan cepat memusatkan perhatiannya pada tumpukan kertas berdebu. Jika ini adalah kuil tempat pembakaran dupa untuk memuja Buddha, maka di antara perabotannya, yang paling berharga adalah kitab suci. Itu adalah tumpukan kertas yang sedang dilihat Lu Yun. Ho, dalam sekejap, asap memenuhi seluruh ruangan. Ku bilang, Kakak Jerry, bisakah kamu memberitahuku sebelum melakukannya? Menakutkan. Kata Pupeng sambil terbatuk-batuk. Aku akan memperhatikannya lain kali. Lu Yun berkata tanpa sadar, perhatiannya telah lama tertuju pada kertas di tangannya. Itu penuh dengan karakter kuno yang dia tidak bisa mengerti. Itu pasti kitab suci. Asap dan debu sedikit menyebar, dan jarak pandang meningkat. Pupeng melihat sekilas apa yang dipegang Lu Yun, saudara Jerry. Itukah yang kamu pegang? Buku, kitab suci kuno. Lu Yun melemparkan kertas di tangannya ke Pupeng. Benda ini sangat menarik bagi para biksu Buddha, tetapi dibandingkan dengan Lu Yun, benda ini hanyalah sebuah benda yang bisa dijual untuk mendapatkan uang. Tentu saja tidak perlu menyembunyikannya. Kitab suci kuno, matahari bengkok. Dengan benda ini, kita pasti bisa memeras kuil Sengyang. Pupeng menari dengan penuh semangat. Tetapi ketika kata-kata ini sampai ke telinga Lu Yun, dia berhenti berpikir untuk melanjutkan penyelidikan. Dia tidak hanya memikirkannya dalam benaknya, bukankah kuil Sengyang terutama berfokus pada penanaman api? Mengapa Anda masih menganut agama Buddha? Penasaran, Lu Yun tidak bisa bertanya langsung kepada Pupeng, kalau tidak identitasnya akan terungkap. Saudara Jerry, kamu tahu, kamu juga tidak tertarik dengan kitab suci ini. Begitu Pupeng berusaha sekuat tenaga, Lu Yun tahu apa yang akan dia lakukan. Selama kamu menyukainya, kitab suci ini milikmu, aku tidak tertarik. Tapi kamu harus memberitahuku, kenapa dalang sepertimu membutuhkan begitu banyak kitab suci. Biarkan bonekamu menceritakan dongeng pengantar tidur. Saudara Jerry, kamu lucu sekali. Tentu saja percuma saya meminta kitab suci Buddha ini. Tapi sekarang di dunia atas, ada kekuatan terkemuka, yang pendahulunya mempelajari agama Buddha. Meski sudah mulai mempelajari agama Buddha, pergeseran, orang tua yang berkuasa. Generasi kultivator masih bersedia membayar harga tinggi untuk kitab suci. Pupeng menjelaskan kepada Lu Yun dan berusaha menyembunyikannya. Kata-kata ini membuat Lu Yun tercengang, ia benar-benar tidak menyangka bahwa pendahulu kuil Sengyang sebenarnya adalah tempat berkembangnya agama Buddha. Tiba-tiba keraguan muncul di benak Lu Yun, mungkinkah He Nianqi melarikan diri dari kuil Sengyang karena ini? Jika dia punya waktu, Lu Yun harus pergi ke He Nianqi untuk mengonfirmasi, dan Qiao Yuchen, mantan murid kuil Sengyang, kebetulan ada di sana. Anda harus bisa mengetahui seluk-beluk semuanya. Kak Jerry menyegarkan sekali, Kak, aku juga tidak akan sopan. Pupeng menggosok tangannya dengan penuh semangat, bahkan debu yang berterbangan di langit tidak bisa menahan keserakahan di matanya. Dia dengan senang hati memasukkan semua kitab suci yang menumpuk di meja altar ke dalam ring penyimpanan. Dia sepertinya sudah memikirkan bagaimana cara menjual barang curiannya. Adapun Lu Yun, dia berkeliling kuil lagi untuk melihat apakah dia dapat menemukan sesuatu yang berbeda. Tapi setelah memeriksa dengan teliti luar dan dalam, kecuali ikan kayu, tidak ada barang lain yang berharga. Patung dewa yang diabadikan di altar telah lama kehilangan bentuknya karena pembaptisan waktu. Terlebih lagi, patung ini terbuat dari barang berharga atau terbuat dari lumpur paling biasa. Sepertinya tidak ada barang berharga yang tersisa. Kakak Jerry. Lu Yun mengangguk setuju. Kalau begitu ayo pergi. Keluar dari sini. Tapi itu mudah saat Anda masuk, tapi tidak semudah itu saat Anda keluar. Pintu candi sudah hilang, digantikan tembok tanah. Lu Yun dan Pupeng saling memandang, kebingungan terlihat di mata mereka. Semua orang bingung dengan situasi ini. Kak Jerry, kalau aku tidak salah ingat, gerbangnya seharusnya ada di sini, kan? Ucap Pupeng sambil merabat tembok tebal itu. Ya, tapi sekarang tidak lagi. Lu Yun melirik lalu mengalihkan pandangan dari dinding. Tentu saja candi ini tidak sesederhana kelihatannya. Tampaknya jika Anda ingin pergi dari sini, Anda tidak dapat melakukannya tanpa berusaha keras. Tik-tok, menusuk. Suaranya yang keras berhasil menarik perhatian Lu Yun, lalu bau yang menyengat dan tidak sedap mengalir ke rongga hidung Lu Yun. Bau di atas hampir membuat Lu Yun langsung pingsan. Rasanya seperti toilet kering yang telah difermentasi selama puluhan ribu tahun. Lu Yun dengan cepat menutup mulut dan hidungnya dengan energi spiritual dan melihat ke arah suara tersebut. Genangan cairan kental berwarna hijau merusak ubin lantai candi. Meski ubin lantai ini tidak seberharga aula samping, namun tidak luar biasa. Namun di depan genangan cairan ini, tidak ada bedanya dengan batu bata biasa. Area yang luas terkorosi dalam sekejap. Astaga, bau apa ini? Ada yang buang air besar di selangkangannya. Teriak boneka itu. Lu Yun memutar matanya dan tidak memperhatikan pihak lain, tetapi melihat ke atas kepalanya. Melihat sumber cairan yang sangat korosif ini,
yang tidak disangka Lu Yun adalah apa yang dilihatnya adalah ular berbisa padat yang menyemburkan ular berbisa. Ini adalah kuil untuk memuja dewa. Ini jelas merupakan gua ular tempat ribuan ular hilang. Lu Yundun merasakan kulit kepalanya mati rasa, seolah-olah dia telah ditusuk oleh jarum yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini, mata Lu Yun telah bertemu dengan ratusan ular berbisa. Awasi kepalamu dan minggir, Lu Yun berteriak sambil membalikkan tubuhnya ke bawah meja altar di sampingnya. Pupeng tanpa sadar melihat ke atas kepalanya, dan matanya hampir keluar. Dengan penundaan ini, sudah terlambat bagi Pupeng untuk bersembunyi. Lu Yun awalnya mengira Pupeng akan membuang nyawanya seperti ini. Namun di saat berikutnya, terjadi perubahan mendadak. Saya melihat tangan boneka gemetar dengan cepat, dan boneka kuat yang semula berdiri diam menjadi sefleksibel manusia kertas, berkeliaran di antara bayangan ular yang tak terhitung jumlahnya. Dia mendatangi Wayang dan melindunginya di bawah tubuhnya. Tidak apa-apa juga, operasi mendekati kematian Pupeng benar-benar sesuatu yang tidak diharapkan oleh Lu Yun. Saudara Jerry, izinkan saya menahan ular berbisa ini dan segera memikirkan cara agar kita bisa keluar. Lu Yun mengumpulkan konsentrasinya dan menamparkan ular berbisa yang merayap ke arahnya. Memeriksa situasi di sekitarnya, tidak ada ular berbisa yang melintasi atap, memperlihatkan penampilan aslinya. Setiap bagian diangkat satu persatu, dan bagi Lu Yun tampak seperti rahang atas ular. Memikirkan hal ini mau tidak mau membuat punggung Lu Yun merinding. Mungkinkah mereka telah mengobrak-abrik mulut ular itu? Lu Yun menemukan momen yang tepat dan mengulurkan tangan kirinya seperti cakar terbang. Dia secara akurat menangkap posisi ular berbisa 7 inci dan menariknya ke depannya. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan melihat bahwa ia tidak ada bedanya dengan ular berbisa sungguhan. Lu Yun tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan ular berbisa itu meronta dengan keras di tangannya, lalu berhenti bergerak dan mati. Tak lama kemudian, terjadi pemandangan aneh. Tubuh ular berbisa itu menghilang dari tangan Lu Yun. Sungguh, segala sesuatu yang terjadi sekarang tidak diragukan lagi tidak membenarkan dugaan Lu Yun. Ular berbisa di langit bukanlah makhluk nyata, melainkan simulasi hukum tertentu. Meski sudah tidak bernyawa, namun jika digigit tetap akan membunuh Anda. Kalaupun dugaannya benar, maka candi aslinya mungkin tidak ada. Mereka sudah berada di mulut ular berbisa sejak awal, dan mereka hanya jatuh ke dalam ilusi tanpa menyadarinya. Kak Jerry, aku tidak bisa menahannya lagi. Aku tidak tahan lagi. Suara Pupeng menyadarkan Lu Yun dari lamunannya. Saya secara kasar telah memahaminya dan hampir membacanya, tetapi perlu beberapa saat untuk mengetahui cara memecahkannya. Kamu harus cepat, saudara Jerry, atau saudaraku akan hancur berkeping-keping. Desak Pupeng, lalu berkonsentrasi menghadapi kepungan ular berbisa tersebut. Karena boneka menarik sebagian besar daya tembaknya, meskipun Lu Yun akan diperhatikan oleh ular berbisa, mereka hanya ada 3 atau 2 dan tidak menimbulkan ancaman sama sekali baginya. Lu Yun mencoba menyerang atap dengan senjata. Jika Anda benar-benar berada di dalam mulut ular tersebut, walaupun hanya ilusi namun Anda pasti dapat melukainya. Namun, Lu Yun mencobanya 2 atau 3 kali, tetapi tidak berpengaruh sama sekali. Jelas pendekatan ini tidak berhasil. Apa yang harus dilakukan? Jika RH atau Tianhuo Senjun ada di sini, pasti ada jalan. Tapi sekarang RH sedang tidur, Tuan Tianhuo, entah kenapa, mengabaikan Lu Yun. Tuan Tianhuo, yang berada di lautan kesadaran spiritual, sebenarnya telah memperhatikan Lu Yun dan juga mencemaskan Lu Yun. Pasalnya, dalam waktu kurang dari 3 menit, kedua orang ini akan menjadi santapan ular piton purba tersebut. Muyu, wah, ikan kayu yang baru saja kamu ambil itu kuncinya. Cepat perhatikan. Tuan Tianhuo sama cemasnya seperti semut di panci panas. Tampaknya setelah menghabiskan waktu lama dengan Lord Tianhuo, keduanya mengembangkan koneksi telepati. Lu Yun tiba-tiba mengeluarkan ikan kayu yang tidak sengaja dia ambil sebelumnya. Saat itu, saya hanya merasa pengerjaannya tidak biasa, dan bahan yang digunakan adalah kayu spiritual yang tidak diketahui Lu Yun. Deng Tuzi yang menyukai segala jenis pohon spiritual pasti akan menyukainya, maka Lu Yun memasukkannya ke dalam ring penyimpanan. Lu Yun mengetuk ikan kayu itu. Meski ratusan juta tahun telah berlalu, suara yang dihasilkannya masih nyaring dan merdu. Kapan, kemanapun suara ikan kayu lewat, ular berbisa yang menyemburkan huruf-hurufnya seperti gelembung-gelembung mimpi, menghilang tanpa jejak. Panggilan, Pupeng ambruk ke tanah sambil terengah-engah, Kak Jerry. Kamu ada di pesta itu, aku khawatir kamu tidak akan bisa melihatku. Jangan santai, ini belum berakhir, Lu Yun berkata sambil melihat sekeliling dengan hati-hati. Hah, ini belum berakhir, bagaikan monyet terbang, tiba-tiba Pupeng berdiri dari tanah. Saat ini, balok induk candi yang bobrok itu sepertinya patah, yang jelas merupakan tanda keruntuhan. Yang terpenting tanah yang jatuh juga bercampur racun. Lu Yun mengetukkan ikan kayu di tangannya 2 kali lagi. Dang-dang, kali ini, alih-alih menyelamatkan hari seperti sebelumnya, justru mempercepat keruntuhan candi. Lu Yun, apa bedanya dengan apa yang Anda bayangkan? Tidak mungkin, saudara Jerry, berhentilah mengetuk ikan kayu di tanganmu, jika tidak kita akan segera dikubur hidup-hidup. Pupeng segera menghentikannya dan menatap Muyu. Sekilas tidak masalah, saya tidak bisa berpaling lagi. Saudara Jerry, ini sepertinya bukan ikan kayu biasa di tanganmu.
Apakah kamu tidak berbicara omong kosong? Lu Yun memutar matanya. Itu ikan kayu biasa, dan kamu sudah dimakan ribuan ular. Bisakah kamu tetap berdiri di sini dengan utuh? Bukan itu yang kumaksud. Yang kumaksud adalah ikan kayu ini sepertinya adalah tas makhluk roh sang master binatang, tapi hanya berubah bentuk. Lu Yun terkejut dengan kata-kata Pupeng. Jika orang lain yang mengatakan ini, Lu Yun pasti akan mengira dia sedang kentut. Tapi Wayang berbeda. Sebagai dalang binatang adalah musuh bebuyutan mereka. Anda harus mengetahui profesi Beastmaster dengan baik. Jika ikan kayu ini benar-benar tas hewan roh, kemungkinan besar itu milik ular piton purba tempat mereka berada sekarang. Ya atau tidak, Anda akan tahu jika Anda mencobanya. Lu Yun menggunakan hukum ruang angkasa untuk memadatkan bilah luar angkasa dan menempelkannya pada ikan kayu. Sekarang, segera keluarkan kami. Jika tidak, dikatakan bahwa Lu Yun mengambil tindakan untuk memotong ikan kayu itu menjadi dua. Tiba-tiba, candi itu benar-benar berhenti runtuh. Lu Yun melihat sekeliling dan berpikir, berhasil. Sepertinya dia membuat taruhan yang tepat. Pupeng juga sangat senang dengan hal ini. Apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Kenapa kamu tidak segera mengeluarkan kami? Dengan percaya diri, suara Lu Yun menjadi lebih keras saat dia berbicara. Namun kali ini tidak ada tanggapan. Tiba-tiba Lu Yun gemetar. Karena sebenarnya ada suara yang keluar dari ikan kayu itu, nak. Aku boleh melepaskanmu, tapi dalang di sebelahmu harus tetap di sini. Lu Yun sedang memikirkan apakah kesepakatan ini bagus. Dia melirik ke arah Pupeng tanpa sadar dan menemukan bahwa pihak lain sedang menatapnya dengan tatapan bingung. Ini seharusnya bukan reaksi yang seharusnya dimiliki seseorang jika seseorang digunakan sebagai alat tawar-menawar. Dan dari kelihatannya, Pupeng tidak terlihat berpura-pura. Hal ini membuat Lu Yun tertegun dan bertanya, apakah kamu baru saja mendengar sesuatu? Suara apa? Suara itu, kata Pupeng entah kenapa. Tidak ada, aku pasti berhalusinasi. Lu Yun berkata dengan acuh tak acuh. Nak, dia tidak bisa mendengar apa yang aku katakan. Bagaimana pendapatmu? Sebuah suara terdengar lagi dari ikan kayu itu, sebagai ganti ikan kayu di tanganku dan dalang di sampingku, aku akan mengirimmu keluar. Lu Yun mencibir, sepertinya kamu tidak mengenali posisimu dengan jelas. Sekarang hidupmu ada di tanganku. Aku memberimu kesempatan lagi untuk hidup, dan kamu benar-benar bernegosiasi denganku. Mengapa kamu punya hak untuk bernegosiasi denganku? Kamu umat manusia yang tercela, kamu berani berbicara kepadaku seperti ini, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Suara marah datang dari ikan kayu itu. Hentikan tipu muslihatmu. Aku, Lu Yun, tidak takut. Lu Yun berkata dengan nada yang tidak rendah hati atau sombong, saya memanggil Anda karena saya berpikir bahwa Anda telah berlatih kultivasi selama bertahun-tahun dan itu tidak mudah. Saya ingin membiarkan Anda hidup, tetapi Anda benar-benar kembali dan menanyakan syaratnya kepadaku. Sepertinya aku sedang sentimental, jadi aku akan mati dengan tenang. Petik 2. Ngomong-ngomong, Lu Yun mengayunkan pedang luar angkasa di tangannya ke arah Muyu. Jangan, teman kecilku. Ada yang perlu kita diskusikan.